اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan pembacaan arwah yang dipimpin orang tua kita Bapak Syamarullah selaku sesepuh kampung. Yang kami hormati juga tadi dilanjutkan oleh Bapak RT pembacaan Yasin dan doa guru kita, orang tua kita Ustaz Haji Syafi Sahabat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa kita insya Allah akan mendengarkan tausiah menjelang berbuka yang akan disampaikan Ustaz Haji Nur Bagus Rahmatullah SPD, beliau dari Ciganjur. Ya, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah menjelang berbuka. Bu, kedengaran nggak nih Bu? Ini speakernya soal di atas aslinya, cuma ditarik ke bawah. Dengaran ya, Ibu kedengaran ya? Kedengaran? Iya, insya Allah kita sama-sama akan dengarkan tausiah dari Ustaz
Haji Nur Bagus rahmatullah SPD pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Cek satu. Cek satu. Haji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Hadratul Karamin wal Muhtaramin. Saya hormati, saya muliakan kawan saya, sahabat saya, Bapak Ustadz Maulana. Beliau habis simpulan acara pengurus acara NU kemarin lomba, diterusin lagi acara buka puasa bersama sore hari ini. Kita bareng-bareng di musola Baitus Solehah. Luar biasa beliau, kekuatan fisiknya sama kekuatan kantongnya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ustadz Haji Sa'di Safi'i. Mohon maaf Pak Haji, saya baru kenal juga soalnya. Yang terhormat Bapak RT siapa? RT Nur yang alhamdulillah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita kalau acara ceramah di mana-mana pada ada RT hadir, acara maulidan hadir, acara tahlilan ada RW hadir, acara tahlilan hadir, acara maulidan. Senang Pak, senang, berarti RT-nya dukung kegiatan agama. Sebab kalau bukan apa-apa, biasanya RT kita ini biasanya kalau menang bab-bab yang agak enak, dia mulu yang paling depan ya Pak RT. Kita doain dia agar Allah Subhanahu wa taala sehat hidupnya, panjangin umurnya, Allah luasin rezekinya. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Musola Baitus Solehah, yang mudah-mudahan semua Allah kasih nyaman, sehat walafiat. Saya hormati bapak-bapak, emang ada ibu ya? Ibu puasa emang? Bu, beneran ya? Ibu-ibu ikut buka puasa pada puasa? Alhamdulillah. Jadi Pak, sebenarnya paling enak Pak, paling enak menjadi ibu-ibu. Ya kan, masak nih habis pagi-pagi habis kelar sholat subuh habis belanja masak, bebenah, nyuci piring, nyuci baju dan segala macam, kecapean nih Pak, kecapean. Dia minum tengah hari bolong, kata suaminya lalu tetap puasa. Itu nanti saya cek keluar darah merah-merah. Jadi alasan baik Bu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayat. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Kullu amali bani adama lahum illa siyama fa innahu li wa ana alladzi ajzi bi." Kata Rasulullah SAW, Pak, segala sesuatu amal ibadahnya anak cucu Adam itu buat dia. Jadi kalau kita ngerjain sholat, itu sholat buat kita, punya manfaat yang baliknya ke kita. Berarti kalau Allah ngomong begini nih,
Ini manfaatnya bukan cuma akhirat doang, Pak. Karena kalau akhirat doang kan tidak berasa sama kita, betul ya? Ini manfaat ngerjain sholat itu berasa dunia, berasa akhirat. Manfaat kita ngerjain sedekah, berasanya di dunia, berasa di akhirat, betul? Sekarang saya tanya, orang yang sedekah nih, duitnya banyak. Ketika ada orang datang minta tolong sama dia, lalu dia berikan bantuan berupa nominal uang seberapa yang dia butuhkan sama orang yang datang. Yang pertama itu orang hatinya senang apa ya? Senang, Pak. Itu balikan yang pertama dari sedekah. Betul. Yang kedua, orang yang rajin sedekah itu dapat balikan lagi, Pak, di dunia. Bukan di akhirat doang, di dunia dia ikhlas kayak dia kagak kayak dapat balikan lagi di dunia. Pasti orang pada senang sama dia, betul? Habis itu orang pada muji-muji dah. Diangkat terus diangkat. Kalau belum tinggi belum dijatuhin belum. Ya, Pak. Itu manfaat sedekah, ikhlas nggak ikhlas. Dunia pasti dapat, betul. Puasa itu beda, Pak. Kata Allah, puasa itu balasannya nanti saya yang ngurus. Sebenarnya kalau bahasanya begini berarti kan dibedain sama ibadah yang lainnya ya. Maksudnya bagaimana sih sebenarnya? Oh, ternyata kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya puasa itu adalah amalan ibadah yang orang lain kagak ada yang tahu kecuali dirinya. Urusan yang dikerjakan sama dirinya dan Allah doang yang tahu. Jadi kalau kita bohong, Pak, habis sahur nih dari kemarin pagi, habis itu ngerjain sholat subuh nih di musola Baitul Solehah. Habis itu pagi tadarus bentar, habis tadarus rapi-rapi nyantai-nyantai berangkat kerja. Tengah hari borong yang udah panas banget, Pak, ya kan? Mau berangkat ke masjid, lihat warteg ditutupin tirai. Warteg ditutupin tirai cuma sendal banyak banget. Sendal banyak banget. Ya akhirnya udah begitu mana kita mau ke masjid diajak sama teman lagi. Ada teman anterin gue ya bentar, mampir dulu. Masuk ke warteg, mesen makan, mesen minum. Begitu pulang sore hari sampai ke rumah jam 5, muka dilemes-lemesin, dipucet-pucetin, bibir dikering-keringin, ya masuk angin. Gara-gara tadi habis minum es tengah hari bolong, ya kan? Masuk angin minta dikerokin sama bininya, kerokin nih ayah mana masuk angin ini kayak enak banget badan. Dikerokin, kerok, masuk angin, muntah. Begitu muntah keluar toge. Kata bini nanya lah, perasaan pas malam sahur gue nggak masak toge. Lah kan ketawa jadi makan di luar. Tapi urusan itu kalau dia kagak ngaku, kagak ada yang tahu, Pak. Bini juga kagak tahu. Betul. Urusan puasa dia doang sama Allah. Cuman hebatnya puasa nih. Jadi kalau saya tadi pertama saya kasih gambaran memahami hadis itu dengan cara bahwa gambaran pahalanya, gambaran manfaatnya itu cuma di akhirat saja. Tapi menurut penelitian modern, ternyata puasa juga punya manfaat yang balik ke kita di dunia. Kata Rasulullah SAW, saya kutip dalam kitab Mu'jamul Awsat, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bilang, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian bakalan sehat. Ini bapak-bapak, saya tanya ini bapak-bapak yang biasanya di luar bulan Ramadan pada suka sakit, tangannya pada nyeri, kakinya pada nyut-nyutan, kepalanya suka pada puyeng, darah tingginya suka pada naik. Ini bulan puasa ngerasain kambuh apa enggak? Ngerasain kambuh apa? Dari 100% paling yang kambuh cuma 5%, betul-betul. Soalnya Pak, saya kebetulan terapis, saya punya komunitas terapis juga. Saya nanya sama teman-teman saya, kalau bulan puasa begini job lu banyak apa sepi? Kata dia, alhamdulillah Ustaz, kalau bulan puasa begini job saya sepi. Jadi alhamdulillah kalau saya menghitung saya terapis juga, Ustaz juga. Lah kalau kata para teman-teman saya yang terapis itu bulan puasa sepi. Kenapa? Karena orang sehat-sehat. Jadi memang dianjurkan dalam Islam kalau mau sehat sebelum datang ke dokter puasa dulu.
Kalau seumpama puasa nggak kena, tambahin lagi pakai minum madu, habatus sauda. Jadi kalau seumpama nggak kena juga, pakai doa, kita wiridan, pikiran, ingat sama Allah. Kalau belum kena juga, baru datang ke rumah sakit. Itu kalau kira-kira kalau kita terapin begitu, rumah sakit pada bangkrut apa enggak? Bangkrut pada Pak. Alhamdulillah saya semenjak dari mulai balik jarang banget saya ke rumah sakit Pak. Kalau saya sakit biasanya paling saya minum madu doang. Karena emang kebetulan saya daging madu. Jarang saya ke rumah sakit Pak. Alhamdulillah, karena kita ngikutin apa yang dianjurin sama Allah Subhanahu wa taala, ngikutin apa yang dianjurin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewanya puasa. Ini ternyata penelitian punya Pak. Ada nggak bukti-bukti penelitiannya, risetnya? Orang kalau puasanya ada yang punya diabetes nggak di sini? Ada yang punya diabetes nggak? Orang umumnya kadar glukosa dalam darah itu 70 mg sampai 110 mg per 100 ml darah, betul-betul. Kalau orang nggak puasa, di depannya dia ada nasi padang, ada rendang, ada ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai, ya kan? Apa itu dihabak, soto telur, soto gulai, soto daging, soto kambing. Itu orang kalau nggak puasa dan makanannya bermacam-macam rupa kayak begitu, itu bisa naik gula darahnya, kadar glukosanya sampai 120 sampai 140 miligram per 100 ml darah Pak. Lah kalau orang ngerjain puasa itu kadar glukosanya bisa turun sampai di angka 60 mg sampai 70 mg. Udah turun separuh ya tuh Pak. Betul-betul. Maka kalau orang ngerjain puasa nih, kita yang punya penyakit diabetes, abis ini bulan Ramadan, besok kerjain puasa Syawal. Abis puasa Syawal kerjain puasa Senin Kamis. Abis itu mulai kurangin dah yang namanya minum es, yang namanya minum teh. Karena gula-gula yang kita minum itu gula-gula dari hasil pabrikasi, yang bukan dari murni pure tebu lagi. Udah campur dengan bahan-bahan pengawet dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Itu yang bikin cepet banget di badan kita kena diabetes. Betul-betul. Itu manfaat dan kehebatan puasa Pak. Ini puasa juga bisa nurunin kadar kolesterol. Penelitian juga mengatakan puasa bisa meningkatkan kadar kecerdasan otak Pak. Kalau kadar kecerdasan otak udah dari dulu kiai-kiai kita pada ngamalin. Saya pesantren Pak, dulu sebelum saya pesantren, saya masih SD. Otak saya bego banget Pak. Alhamdulillah ranking 1 dulu dari belakang. Begitu pesantren, alhamdulillah disuruh puasa mulu sama kiai, emang disuruh ngapal, suruh belajar. Kiai ustadz nganjurin puasa Senin Kamis, sekolah kuat lagi, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari kagak, sehari puasa, sehari kagak. Alhamdulillah dengan dibiasain begitu, sambil puasa, sambil belajar, ternyata otak keasahnya lebih cepat Pak, lebih tajam. Alhamdulillah pas begitu pesantren, nggak pernah ranking saya tuh dapat ranking 2, selalu 1 terbaik terus. Jadi perubahan yang bukan orang lain ini Pak, perubahan dalam diri saya sendiri itu saya yang lihat. Gara-gara sering puasa maka enggak. Makanya kalau kita mau cerdas anak kita suruh banyak-banyak puasa. Selain dia biar sehat, biar otaknya cerdas, emang lebih hemat Pak. Ya kan? Jarang jajan tuh bocah, alhamdulillah. Ini jadi berapa ini? Masih lama baik. Kalau bapak kan enak daripada makanan. Tapi nggak dimakan. Bapak baru buka, saya masih ngoceh deh pegang mic. Udah kayak lagi disetrap saya. Yang ketiga Pak, ini banyak banget disebutkan manfaat kesehatan ini. Manfaat puasa itu bisa menurunkan kadar obesitas. Jadi menurut penelitian, orang yang puasa Ramadan itu bisa menurunkan kadar lemak dalam diri dia. Ini pas puasa, kita tubuh itu yang diolah harusnya makanan Pak, kalori dari makanan yang kita makan. Cuma karena kita puasa, kalori yang di tubuh itu berkurang, lalu akhirnya tubuh itu mengolah lemak untuk dibakar sama dia. Sehingga orang-orang yang obesitas, yang berat badannya kelebihan,
itu bisa mudah dia lakukan penurunan berat badannya dengan melakukan puasa. Jadi bu, biasanya kan ibu-ibu pada senang banget tuh, pada pengen banget diet kan. Yang udah ngelahirin anak 3 biji ya kan, badannya udah nggak semenggak, udah kayak bola di lapangan. Pengen diet, pengen ngerapihin badannya, cuman pengen diet, makannya doyan banget. Puasa kerjain. Jadi kalau menurut penelitian bisa kurang sampai 3 kilo sampai 5 kilo Pak. Kita ngadain puasa Ramadan, berat badan kita bisa berkurang 3 kilo sampai 5 kilo. Jadi kalau Bapak hari ini, kemarin sebelum puasa tuh berat badannya 60 kilo, harusnya nih besok lebaran tuh berat badannya jadi 55. Cuman kalau orang kita begitu enggak? Kalau kemarin berat badannya 60 kilo, ini orang kita nih, kalau orang kita besok lebaran begitu ditimbang berat badannya bisa jadi 80 besok malahan. Karena orang kita punya kebiasaan unik Pak. Kalau ditanya sama temen, lu udah makan? Belum, gue mentajil doang tadi di musola, gorengan 7 sama lontong 5. Ditanya udah makan apa belum, itu gorengan 7 sama lontong 5 belum makan. Ntar habis tarawih dia makan lagi, sahur makan lagi. Ini lagi buka puasa ini begini, ada semangka dihajar, ada melon disetar, ada risol dikunyah. Ini semuanya dihapok sama dia. Kalau perut masih kuat, ya kan? Cuman akhirnya ntar berhenti sendiri karena perut udah kagak muat. Tapi bawahnya kita pengen semuanya kita kumpulin ya Pak. Emang hawanya begitu Pak, hawanya. Makanya orang puasa Allah kasih mulutnya bau Pak. Biar supaya dia bisa nahan dirinya, nahan mulutnya dari ngunyah, nahan mulutnya dari ngomong yang kagak baik. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Orang bau mulutnya orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah, lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik Pak. Minyak apa Pak? Minyak misik. Maksudnya gimana Ustaz? Menurut Allah tuh orang yang berpuasa itu Allah pengen banget dekat. Karena mulutnya itu wangi. Sebagaimana kita pengen dekat sama orang yang bajunya, pakaiannya, dirinya wangi, Allah juga pengen dekat sama itu orang karena dia punya wangi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya tegesin Pak, itu wangi fisik menurut Allah, ya Pak. Jadi kalau Bapak ngomong sama temen jangan dekat-dekat. Mangapnya jangan gede-gede. Kalau menurut teman Bapak bawa wangi. Jadi wangi fisik menurut Allah, menurut teman mah kagak, benguk. Ya. 1754. Ini saya tanya nih, ini mohon maaf ya. Ini saya dari kemarin turun di mana-mana saya turun ceramah ngomongin masalah keutamaan. Kalau menurut tinjauan fikih saya ngomongin keutamaan itu hukumnya sunnah. Yang sebenarnya kudunya saya ceramah tuh saya minta pesan sama sama 1-2 kiai. Kalau ceramah ngomongin fikih, orang pada kagak ngerti cara ibadah. Sekarang saya tanya, coba saya tanya. Kalau di mari nih buka puasa doanya gimana? Ada yang ngomong masuk dulu, ada yang ngomong ngebarik lana. Yang benar gimana Ustaz? Yang benar nih Pak Ustaz nih. Kalau kita mau buka nih ntar nih begitu tek, Allahu Akbar. Mau makan kita, itu baca doanya doa mau makan. Allahumma bima razaqtana wa qina azaban. Abis kita minum, baru kita baca doa Allahumma lakasumtu wa bika wa ala rizkika birahmatika. Itu yang benar. Dasarnya mana Ustaz? Saya buka dalam kitab Yaratul Talibin wa Yusannu ayakula aqibal fitri Allahumma lakasumtu ilal akhir. Dan disunahkan orang kalau dia mau berdoa itu berdoanya setelah buka puasa. Dan doanya adalah Allahumma lakasumtu. Jadi habis dia makan baru baca doa. Ya Pak, ini tatap urusan ya berarti ya. Udah duduk urusan ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Kalau terawih habis kelar terawih biasanya kita baca doa niat puasa bareng-bareng. Di sini niat puasa pakai bahasa Arab bahasa Indonesia? Hah?
Bahasa Arab. Nawa itu soma godin anadai fardhi syari Ramadona apa Ramadoni? Ada yang Ramadona, ada yang Ramadoni. Maradona. Hah? Maradona. Ramadona hadhihi sanati. Iya. Ya udah aja dulu ya. Maghrib. Jadi kalau menurut ulama nih maghrib nih, teng maghrib. Kalau kata ulama suruh lewatin dikit, lewatkan 5-10 detik pak. Bi muddatin yasiratin dengan ukuran yang waktu yang lewat dikit. Sama begitu kita mau sahur. Sahur jangan pas banget aja. Sebelum aja udah berhenti dengan jarak waktu tertentu. Makanya kalau di kita ada istilah imsak 10 menit sebelum aja. Suruh berhenti buat makan, buat menjaga agar puasa kita lebih sempurna. Mungkin itu aja. Terima kasih ya dari saya. Habis ini ajan. Sebelum ajan kita baca doa dulu. Mau makan karena itu bapak-bapak orang udah ngiler baik. Dari pagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mungkin terima kasih dari saya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Penuhnya banyak banget ini. Ini menunya